Oke, seperti biasa, sembari kita nunggu teman-temannya, Danish ada yang mau ditanyakan nggak mengenai pembelajaran yang udah kita lalui? Ada yang mau ditanyain? Yang mana? Halo Juno, Assalamualaikum, selamat malam. Selamat bergabung. Suara Mister terdengar jelas di sana, Juno? Oke, Abel. Assalamualaikum. Selamat malam. Hisham. Oke, Hisham. Assalamualaikum. Selamat malam. Bagi yang yes. Bagi yang baru bergabung, slide Mister terlihat jelas nggak? Dan suara Mister apakah terdengar clear di sana? Juno dan Abel. Tadi suara Hisham udah clear. Apakah terdengar jelas Abel dan Juno suara Mister? Oh ya, sembari kita tunggu teman-teman yang lain bergabung, teman-teman silakan buka di modulnya, di modul 3, di platformnya ya, di lesson keempat. Apakah semuanya udah terbuka warna ungu? Atau ada yang masih warna abu-abu? Kalau masih ada warna abu-abu, coba di refresh. Tadi Mister udah buka dari awal. Udah ada berapa nih yang udah bergabung? Oke, total 8 kurang 3 lagi. Yumna. Oh, Hazel tadi izin. Dan Ayla. Oke, tinggal 2 lagi. Ayla dan Yumna. Oke, sembari menunggu teman-temannya yang masih OTW bergabung, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak mengenai pembelajaran kita yang kemarin? Abel, Kanavaro, kemudian Danish, Juno, Hisham. Ups, Abel live. Oke, adakah permasalahan? Untuk yang baru bergabung, suara Mister terdengar jelas? Kanavaro, Juno. Oke, thank you Kanavaro. Oke, gak ada yang mau ditanya ini? Saya Mister mau nanya. Oke, boleh. Silakan. Apa tuh? Iya, apa namanya, masih bingung di bagian tugas tambahan nomor 2. Tugas tambahan yang lesson berapa nih? Biar kita buka. Lesson 3, lesson 2, yang lesson 1. Tugas tambahannya yang mana? Halo, Hisham? Yang kemarin Mister. Oh, yang lesson 3 berarti ya? Iya, yang 3. Oke, lesson 3 yang tugas tambahan. Mister buka dulu materi lesson 3. Materi yang lesson 3. Tugas tambahan yang nomor 2 ya? Iya, Mister. Kita coba share screen. Nomor 2. Oke, nomor 2. Tulis program untuk memainkan Crazy Chess. Tampilannya gini doang ya? Melangkahkan bidak catur yang ada di kotak H1. Oh, ya. Jadi ini nanti yang akan bersifat dinamis itu adalah yang di bagian belakang ini ya, di kotak H1. Nah, ini H1-nya ntar akan bergerak random. H1, H2 atau E4, A7 nih contohnya seperti ini ya. Sel papan catur kalau kita lihat di soalnya, sel papan catur memiliki alamat yang terdiri dari huruf Latin A hingga H, itu huruf Latinnya, dan angka 1 sampai 8. Jadi ada 2 kombinasi. Maksud soal di sini adalah nanti akan kita ngerandom
tulisan H1 itu nanti akan dirandom dari huruf Latin A sampai H dan satunya lagi angka 1 sampai 8. Catatannya di sini. Dari sini sebelum masuk ke bagian catatan, kebayang ya. Jadi nanti kita akan cuman ngeprint tulisan melangkahkan bidak catur yang ada di kotak, koma. Nah, nanti di dalam H1-nya itu jadi variabel atau dijadikan suatu kombinasi random antara alfabet dan angka. Sampai sini alurnya kebayang nggak? Hisham dan teman-teman yang lain. Kebayang ya? Oke, wait. Yes, gimana? Danish, ada yang mau disampaikan? Nomor dua kebayang. Nomor satu Nomor satu bintang. enggak. Oh, oke. Aman? Nah, kalau udah kebayang, sekarang tugas Oh. kita adalah, iya, kenapa? Tidak apa-apa. Oh, nggak ada ya, aman ya? Ya. Oke. Kalau Hisham Ya. gimana? Kebayang ya Hisham? Alurnya? Iya, Mister, bayang. Kebayang ya? Nah, sekarang tugasnya adalah mengkombinasikan dua tadi. Antara alfabet dari A sampai H dan angka 1 sampai 8. Kira-kira kalau kita ngomong random, modul apa yang mau dipakai? Apa? Ayo. Kita udah belajar nih. Aduh, hampir kayak keceplosan dah, Mister. Modulnya itu random. Yang kita pelajari kemarin kan ada dua ya. Ada random dan satu lagi time. Nah, yang kalau kita ngomongin masalah angka acak, nah itu tuh kita ngomongnya terkait dengan modul random. Kita bisa memanfaatkan fungsi apa? Nah, tadi modulnya udah Mister keceplosan. Fungsinya apa yang bisa kita pakai? Supaya dia nanti bisa mendapatkan A sampai H dikombinasikan dengan 1 sama 8. Fungsi apa kira-kira? Halo? Ayo, fungsi apa? Pada lupa ya? Ada berapa fungsi yang udah kita pelajari di modul random? Ya, apa Denis? Random, randint. Ada lagi? Yang random saja atau yang sudah di Python? Yang di random saja. Fungsinya ada berapa? Yang kemarin kita baru pelajari. Dua. Dua. Random dan randint kan? Nah, yes. Random dan randint. Berarti kita mau pakai yang mana? Kalau kita mempunyai range seperti ini. H, A sampai H, 1 sampai 8. Si Muti udah dapat. Random karena ada huruf. Yes, modulnya random. Fungsi yang mau kita pakai randint atau random? Ya, random. Fungsi karena ada huruf. Jadi gak bisa integer. Oke. Random itu hati-hati ya teman-teman. Random itu hanya akan mengenerate angka desimal mulai dari 0 sampai sebelum 1. Sementara randint itu akan mengenerate angka antara range yang minimum sampai range yang maksimum. Nah, kalau huruf itu bisa kita buat seperti apa supaya dia bisa mengenerate kondisinya random antara huruf A sampai H. Masih ingat string nggak? Ini kombinasi nih. String atau list. List kemarin belum belajar list ya. Nah, kita bisa menggunakan dua cara. Pakai string atau pakai list. Udah ada yang kebayang? Oke, kita akan coba bahas ya. Jadi pertama, kita bisa buat dulu printnya aja dulu. Kita buat outputnya sesuai dengan apa yang di sini. Melangkahkan bidak catur yang ada di kotak. Nah, ini berhenti di sini nih.
koma. Nah, di sini kita bisa buat misalnya adalah langkah, variabel langkah, maksudnya gitu. Atau kalau teman-teman udah clear langsung mau dicoba nested structure, jadi di sini langsung dikombinasikan antara string dengan satunya lagi angka, boleh, silahkan. Mister pisahkan seperti ini supaya teman-teman lebih kebayang lagi, lebih enak membacanya. Kalau mau dijadiin satu salah Mister? Enggak ada yang salah. Itu betul juga. Tergantung dari kompleksitas dari apa yang mau kita kombinasikan. Nah, sekarang tugas kita apa? Membuat langkah ini supaya random. Tulisannya nggak cuma H1 doang, tapi bisa A1, A2, random pemilihannya. B3, B8, dan seterusnya. Sekarang kita siapkan dulu stringnya. Tadi kan terdiri dari alfabet, yaitu string, berarti kan tipe datanya. Satunya lagi adalah numerik 1 sampai 8. Oke, nah sekarang kita buat dulu alfabetnya. Atau huruf aja ya, biar gak usah panjangan. Huruf itu kita buat A, B, C, D, E, F, G, H. String, ya. Dan string sifatnya apa? Ketika kita memanggil indeks, misalnya huruf dengan indeks ke 0, maka yang dipanggil adalah A. Ingat, indeks itu dimulai dari 0. Nah, ini tadi yang Mister sampaikan. Kita gunakan string nih, pelajaran kita sebelum-sebelumnya. Kita bisa memanggil atau men-slice, memotong huruf atau karakter yang ada di dalam string dengan menggunakan indeksnya. Dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, selanjutnya yang angka. 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 Nah, angka ini kita bisa langsung random. Kenapa? Kita bisa gunakan fungsi randin. Karena fungsi randin sendiri adalah range yang argumennya berisi range yang terdiri dari angka minimum sampai maksimumnya. Jadi kita bisa buat randin 1,8. Jadi angkanya akan dirandom antara angka 1 sampai angka 8. 8 ikut ya, bukan 8 gak ikut. Beda sama kalau kita ngomongin for in range, range-nya itu yang tertinggi nanti nggak ikut. Jadi minus 1 kalau range. Kalau kita ngomongin for loop. Tapi kalau randin, minimum ikut, 8 yang maksimum pun juga ikut. Sifatnya apa? Dengan kata lain inklusif, bukan eksklusif ya, masing-masing batas bawah dan atasnya. Jadi ini nanti akan menghasilkan angka random dari 1 sampai 8. 1 ikut, 8 ikut. Nah, sekarang PR kita apa? Yang bagian huruf nih, gimana caranya? Kuncinya tadi apa? Dengan menggunakan indeks. Oke? Nah, sekarang kita buat supaya kita random indeksnya nanti angkanya random. Randomnya dari apa? Dari panjang hurufnya ini. Mulai dari 0 sampai panjang hurufnya untuk kondisi A, B, C, D, E, F, G, H. Itu ya logiknya. Nah, sekarang kita buat variabel langkahnya yang merupakan yang terdiri dari huruf. Nah, hurufnya random, berarti kita buat huruf, kita panggil indeksnya. Indeksnya apa? Random. Kita isi dalamnya randin dimulai dari 0. Indeksnya kan 0 ya. Kalau string 0 ini 0 nih awal. Sampai berapa? Sampai len dari huruf dikurangi 1. Kenapa kok dikurangi 1, Mister? Karena kita mulainya 0. Ibaratnya ini misalnya nih A, B, C, D, F, G, H itu kan 8 ya. 8 huruf, terdiri dari 8 huruf. Maka panjang indeksnya yang terakhir, kalau ini dimulai dari 0, adalah 8 minus 1. Ini 7 nih jadinya. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kalau ini dimulai dari 0, maka di sini kan 7. Ya kan? Mundur 1 kan? Kebayang ya? Kenapa kok Mister ini menggunakan len huruf minus 1. Nah, hurufnya didapat. Ditambah apa? Sama angka. Nanti ini akan menghasilkan kombinasi huruf dan angka. Contohnya misalnya E1
atau A7 dan seterusnya. Oke, kebayang? Nah, sekarang kita coba running dulu supaya lebih terbayang lagi. Coba running. Set. Yep. Oh iya. Kenapa kok ini kok is not defined? Ada yang bisa bantu? Kenapa Mister dapat error ini? Kan harusnya ada nih Randin. mikirin uang kalau aku mah. Apa yang salah dengan kode Mister? SPJ Hisham, ini Dennis, Yumna, Juno. Randinnya nggak ada definisi. Iya. Kenapa kok dibilang nggak didefinisi? Padahal ada kan Randin di random kan? Bener nggak sih? Karena nggak ada def mungkin. Dev itu ngomongin apa? Dev itu ngomongin function. Function custom yang kita buat. Kalau kita mau pakai dev. Nah, jadi kita membuat function customnya itu sesuai dengan perintah yang akan kita tentukan sendiri. Itu kita gunakan dev. Oke. Nah, sekarang kalau ini apa? From import. Gimana coba. Mister mau ketiknya di baris keberapa tuh? Yang disampaikan oleh Dennis. Saya sedikit bingung. Ayo, jangan sampai bingung loh. Jangan bingung. Habis ini kita mau mencoba untuk membuat aplikasi ya. Jadi ini wajib bisa nih, wajib. Nggak wajib sih, maksudnya dalam artian teman-teman harus tahu dulu konsepnya. Kurang apa sih sebelum kita ngomongin kodenya? Ini Mister kurang apa sih menurut teman-teman? Ada yang tahu nggak? Ini kurang apa sih Mister? Errornya udah muncul tuh. Mister nangkep apa yang dibahas tuh Dennis, Mister nangkep. Cuman coba bahasakan dengan bahasa manusia dulu deh. Jangan ke implementasi code-nya dulu, karena implementasi code tuh gampang sebenarnya. Tinggal kita translate aja. Ibaratnya kalau kita ngomong udah bisa terbiasa dengan bahasa Inggris, kalau mau ngomong aku pergi ke sekolah kan gampang ya. Nah, tapi kan idenya dulu nih, idenya apa? Kurang apa sih? Ayla? Bisa jawab? Kanavaro? Juno? Yumna? Dan Hisham? Ayo. Nanti coba latihan lagi ya. Coba latihan lagi. Oke, sekarang kita coba bahas. Randin. Oke, gimana? Ada yang mau berkomentar? Silakan. Tidak. Oh, belum. Oke. Istri. Ini beneran gak kebayang nih teman-teman nih. Bukan karena malu-malu. Beneran bingung nih. Mister Taja nih. Iya bener lah, jadi ya kerja ya. Apa? Kita bahas ya. Pokoknya Kenapa? from random import random mungkin. Nah, yes, implementasi code-nya itu. Itu sebenarnya ngapain sih, Danish? Mengimport bagian random dari random. Nah, jadi intinya Mister ini kurang mengimport modul. Modul kalau nggak diimport itu nggak bisa dipakai, meskipun secara function itu ada. Random itu ada di modul random, tapi karena nggak kita panggil modulnya, makanya dia dibilang tidak di-define. Seakan-akan random ini adalah suatu nama variabel. Padahal bukan, ini function. Functionnya di modul random. Itu ya logiknya ya, teman-teman pahami dulu logiknya. Nah, implementasi code-nya yang disampaikan oleh Danish. Bener banget. Bagaimana cara kita mengimplementasi modul? Ya harus kita panggil dengan cara ada dua. Ada import random. Satunya lagi ada from random import something. Apa fungsinya? Kalau di sini adalah random gitu misalnya. Atau import all pakai tanda asterisk. Oke, nah sekarang Mister coba implementasikan di sini. Ups. Kok kelempar? Oke. From random import random. Nah, baru ini nanti akan terdefinisi sebagai function.
Jadi bukan lagi nggak akan not define lagi harusnya karena udah kita import modul randomnya. Nah sekarang kita coba running. str plus int apa yang salah? Berarti randomnya udah kebaca kan? Udah berpindah nih. Yang nomor 5 sekarang. Kenapa kok dia nggak bisa di concatenate? Itu artinya digabung dengan menggunakan tanda plus. Kenapa kok nggak bisa digabung? Masih ingat debugging kita pada saat kita beroperasi dengan operator? Ada berapa operator? Ada banyak. Ada plus, kali, bagi. Itu ada operator matematika ya. Kemudian apa lagi? Kurang, double slash, double bagi, ada yang modulo, ada yang operator untuk string, ada plus, ada kali, ada operator logik, ada lebih kecil, lebih besar, sama dengan, tidak sama dengan, dan sebagainya. Ada and, or, not. Nah, sekarang kalau ini terkait dengan operator plus yang menggabungkan antara huruf dan angka. Ternyata error, nggak bisa katanya. Tidak bisa menggabungkan tipe data string dan integer dalam satu kesatuan objek. Berarti apa yang salah? Kurang string bukan sih, Mister? Yes. Nah, Stringnya di mana? Harusnya gimana? Di mana? Ini udah ada nih clue-nya di baris kelima. Tapi di mana? Kurang string, bener? setelah plus. Di Setelah plus. di sebelah plus ini. Iya. Oke, kayak gini? Seperti ini aja cukup? Sudah cukup? Oke, Mister dapat yang Pakai dimaksudkan. kurung dong. Iya bener. Pakai kurung, jangan lupa ya. Function dipanggil dan dia akan mengoperasikan functionnya kalau dia dimasukkan dalam suatu argumen. Ini kan string. Ada yang satunya lagi apa? int. Kemudian ada len. Nah itu pastikan dikurung yang mau kita modify. Kalau ini kan huruf. Ini str. Oke, sekarang kita coba running. Pertama lihat muncul F8. Sekarang kita rek lagi A3. Nah, sudah cukup random ya. Udah sama ya. Nah, A2. Dia akan selalu random ketika kita play. Batasannya adalah huruf A sampai H dan random 1 sampai 8. Oke, Kanavaru. Oke, sampai sini kebayang ya? Jadi kayak gini caranya. Yang dimaksud ini itu adalah merandom bagian langkahnya. Huruf apa dan angkanya berapa. Sudah kebayang ya, penggunaan ini kita udah nge-review banyak nih. Penggunaan penggunaan modul, pemanggilan function di dalam modul. Bagaimana string bekerja. Kemudian bagaimana randin itu bekerja dengan memasukkan argumen. Argumennya apa? Angka minimum dan angka maksimumnya berapa. Kemudian bagaimana kita mengkombinasikan antar angka dengan huruf. Berarti harus ada konversi dulu dari angka ke string dengan menggunakan string function di sini yang disampaikan tadi barusan. Kemudian bagaimana kita membatasi antara huruf yang dipanggil dengan menggunakan indeks. Bagaimana panjang indeks itu ditentukan. Wah, banyak nih. Nah, sekarang Mister mau tanya, ada yang bingung nggak? Karena nanti ini akan dijadikan bahan teman-teman untuk membuat hackathon pada malam hari ini. Aplikasinya bebas. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ini udah banyak nih. Komprehensif banget sebenarnya pertanyaan Hisham nih. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oh, ada yang chat? Oke, belum ada. Sampai sini kebayang teman-teman? Untuk ngerandom E6 ini aja, kita butuh beberapa langkah nih. Dan satu modul pastinya, yaitu modul random untuk mengacak kondisi angka dan hurufnya. Ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Clear semuanya? Hisham gimana? Sudah clear? Yang bertanya? Clear.
Clear ya? Ya, clear, Oke, clear. nice. Hati-hati ya saat kita memanggil modul, kemudian mengkombinasikan antara dua tipe data yang berbeda. Hati-hati. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Juno, Dennis terkait dengan apa yang udah kita kerjakan ini dulu? Belum ada? Oke, ini sepertinya udah bergabung semua ya. Ayla, Kanavaro. Oke, good. Sekarang kita akan coba masuk ke bagian materi kita. Ya, seperti yang Mister sampaikan tadi, hari ini sebenarnya nanti kita akan membuat satu aplikasi. Satu aplikasinya bebas. Kita sebut hari ini sebagai pelajaran terkait dengan hackathon. Jadi kita akan membuat aplikasi bebas mengenai apapun yang teman-teman inginkan dengan menggunakan beberapa fungsi pembelajaran yang kemarin kita udah kenal, loop, kemudian conditional statement if, apalagi ya, built-in input, built-in functionnya ada input, ada len, ada index dan sebagainya yang ada di string, kemudian menggunakan modul random atau time bebas. Nah, jadi misinya di sini nanti teman-teman boleh membuat aplikasi apapun. Misalnya nih ya, Mister sebutin kalkulator sederhana atau mungkin aplikasi untuk menghitung luas bangun datar atau volume bangun ruang. Boleh. Nah, jadi di sini kita akan coba menggunakan apapun materi yang udah kita pelajari sebelumnya, mulai dari variabel ya pastinya sampai ke bagian akhir kemarin kita belajar mengenai function yang berparameter ataupun yang tidak berparameter, yang mengembalikan nilai ataupun yang tidak mengembalikan nilai. Nah, jadi di sini teman-teman silahkan buat nanti hackathonnya aplikasi terkait dengan hackathon pada malam hari ini. Boleh apapun idenya. Nah, nanti sebelumnya Mister nanti akan kasih waktu sekitar 5 menit atau 10 menit supaya Mister tahu dulu idenya. Idenya seperti apa. Nah, nanti silahkan jelaskan alurnya sebentar saja. Nah, nanti setelah udah selesai dapat alurnya, kita akan ngerjakan dulu yang di platform. Nah, setelah itu kalau udah selesai, jika masih ada waktu, kita lanjutkan di bagian laboratorinya. Jadi di sini nanti teman-teman bisa menggunakan prinsip fungsionalitas, penggunaan modul, dan nantinya akan digabungkan antara fungsi tadi dengan modul yang ada menjadi satu main program. Contohnya seperti yang tadi sudah kita kerjakan. Kalau yang tadi kita mengerjakan itu tanpa ada function, tapi kita udah mengimplementasikan modul. Ya kan? Modulnya modul random. Belum ada functionnya. Nah, sekarang kalau mau menggunakan functionnya, kira-kira apa nih yang bisa dibuat function? Misalnya ini nih. Bagian nomor 5 untuk menentukan langkah. Caranya gimana, Mister? Oke, kita akan coba buat function. Def langkah. Ini kita copy saja. Kita kasih nama langkah ya. Kemudian ini kita copy. Kemudian ini kita komen aja supaya menandakan bahwa ini udah selesai gitu ya, udah diarahkan ke atas. Nah, sekarang kita butuh apa? Huruf. Ya kan? Huruf di sini adalah yang di sini nih, di bagian bawah sini nih. Dia sifatnya variabelnya global. Sementara yang bawah yang ini adalah angka. Ini juga ada angka. Sifatnya apa? Global. Kalau mau dijadikan parameter, boleh usahakan ganti dengan kondisi yang lain supaya teman-teman nggak bingung. Kalau kondisinya sama nama variabel yang ada di local function dan global, nah itu nanti akan dimungkinkan muncul bug di situ karena saling konflik. Konfliknya nggak mendapatkan error tapi langsung mengoverride. Oke, nah sekarang ini karena ini misalnya contoh pertama kita gunakan variabel globalnya. Ini yang sama dengan ini kita ganti dengan return. Kenapa? Karena butuh langkahnya nanti apa? Hasilnya apa? Ini nanti kan bentuknya jadinya string ya. Karena ini kan huruf ini adalah string dikombine dengan string, maka dia akan menghasilkan tipe data string. Nah, di sini kita tinggal panggil def-nya. Langkah kurung buka kurung tutup. Nah, kalau kita running sama hasilnya B5, D6, A6 dan seterusnya. Jadi contohnya seperti ini. Contoh program sederhananya.
Hackathon ini nggak perlu sampai yang kompleks banget, tapi teman-teman at least tahu dulu, paham dulu mengenai apa yang teman-teman rencanakan, fungsi, mana yang modul, dan mana main program. Nah, ini modul, Mister ulangi lagi, ini fungsi. Fungsinya boleh lebih dari satu, Mister. Boleh, nggak ada masalah. Jadi kalau teman-teman punya ide, Mister, aku punya ide fungsinya lebih dari satu nih, ada 2, ada 3, silakan, nggak apa-apa. Atau bahkan punya modul custom sendiri, boleh banget. Ini kan modul built-in yang kita pakai. Modul custom seperti yang kemarin, saat kita mengerjakan tugas yang isinya adalah memanggil jenis atlet, jenis olahraga ya kalau nggak salah. Ada yang sprint, ada yang berenang, atau ada yang main hoki, ya kan, kalau nggak salah kemarin itu ada dipanggil menjadi custom modul juga boleh. Nah, inilah yang main program. Ini main programnya. Oke, clear sampai sini? Yang dimaksudkan oleh di sini, yang di bagian presentasinya ini PowerPoint-nya. Jadi nanti bisa dibuatkan fungsional terpisah. Ada modulnya juga, boleh itu modul built-in, boleh itu modul custom, bebas. Kemudian baru nanti digunakan dalam main programnya, di pengembangannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi nanti setelah materi ini selesai di bagian awal, nanti Mister kasih waktu 10 menit untuk memikirkan kira-kira apa yang akan dikerjakan. Kemudian ceritakan alur sederhananya. Oke ya? Clear ya? Oke, Mister akan lanjutkan. Oke, ini selanjutnya adalah ini untuk ininya ya, untuk alur pekerjaannya. Silakan nanti dikerjakan dengan ide dan kreativitasnya masing-masing. Nanti setelah mendapatkan idenya, baru nanti diceritakan ke Mister. Setelah itu kita lanjut dulu ke modul berikutnya untuk mengerjakan beberapa soal-soal yang tadi ya di bagian modul Olimpiade. Oke, ini sebagai gambaran saja. Nah, ini ada perencanaan ini tadi ya yang Mister sampaikan. Perencanaannya gimana, idenya seperti apa dulu. Nanti silahkan sampaikan ke Mister masing-masing satu. Kemudian nanti dikerjakannya di laboratorinya. Ngerjakannya nanti bukan di sini ya, teman-teman ya. Bukan di bagian ini, karena ini isinya hanya perencanaan saja. Codingnya nggak di sini. Kalau dibuka, teman-teman lihat di sini hanya perencanaan saja, mind map-nya seperti apa. Yang tadi ya, contohnya fungsinya apa tadi? Kalau contoh tadi, misalnya kan tadi apa program apa tadi ya? Oh ya, Crazy Chess misalnya. Isinya apa tadi? Kita menentukan fungsi langkah, ya kan? Kemudian di sini adalah main programnya. Nah, main program ini isinya apa tadi? Kita mendefinisikan huruf. Satu lagi apa? Mendefinisikan angka acak. Nah, ini huruf acak. Huruf acak. Misalnya kayak gini. Ini udah masuk sini kan? Oh iya betul. Terus kemudian apa lagi? Fungsi langkahnya. Fungsi langkahnya tadi ngapain? Mengkombinasikan huruf dan angka yang sudah diacak. Oke, nah satu lagi di main programnya, setelah kita definisikan semuanya, satu lagi adalah menampilkan outputnya. Menampilkan output dari langkah acak yang sudah dibuat by system. Nah, seperti ini kira-kira. Kalau sudah selesai, silakan di save. Kecilin dulu kepanjangan. Oke, nah boleh seperti ini. Kalau misalnya ada, Mister saya punya fungsinya lebih dari nggak cuma langkah, Mister ada lagi. Tinggal tambahkan di sini. Pencet tombol plus. Nanti akan bertambah di sini. Kalau ingin menghapus, ada tombol merah ini ya. Tinggal klik. Nah, selesai. Ini hanya perencanaan. Makanya tadi Mister menyampaikan ceritakan dulu. Nah, nanti setelah itu kita balik lagi ke sini setelah kita mengerjakan yang soal Olimpiade. Pastikan klik tombol save-nya. Ini untuk yang di main map-nya. Misalnya dengan kasus yang tadi ya, kasus yang mana tadi?
Lah, hilang udah. Oh, ini dia. Nih, kasus yang ini. Jadi ada fungsi langka, ada pendefinisian huruf angka, dan outputnya. Oh iya, ini penggunaan randomnya belum ya? Kita tambahkan di sini. Jangan lupa ada penggunaan modulnya ya. Penggunaan modul. Oke, kita tambahkan fungsi randin digunakan untuk mengacak angka dan huruf. Nah, oke, selesai. Ada 3 ya tadi kan, ada fungsionalitas, ada main programnya, kemudian ada penggunaan modulnya, modularitas. Sampai sini clear, kebayang apa yang akan nanti teman-teman kerjakan di nomor 1 ini? Sebagai mind map-nya teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Juno, Ayla, Yumna, Hisham, Danish, clear? Menanya Mister, berarti kurang lebih sama kayak yang tadi itu ya? Course 3. Yang mana tadi? Course 3. Yang listen 3 bagian tugas tambahan ya? Hampir sama ya? Untuk Acak apa programnya. namanya? Heeh. Ya kalau bisa beda. Ini tadi kan contoh nih. Ini contoh. Iya, maksudnya kurang lebih hampir sama ya? Yes, konsepnya sama, alurnya sama. Jadi kita buat dulu perencanaannya, mind map-nya kurang lebih seperti ini, baru nanti kita implementasi code-nya. Kebayang? Udah? Bisa berarti? Oke, Mister. Oke ya. Nah, yang lainnya gimana? Juno, Yumna, Ayla, Danish. Abel kok belum balik ya? Kemana Abel ya? Kebayang ya, teman-teman? Oke, sekarang lanjut ke yang nomor 2. Setelah kita menggunakan mind map-nya, sekarang step by step-nya kira-kira apa? Silakan teman-teman. Ini ada nggak? Oh, nggak ada ya? Nggak bisa diapa-apain. Apa sih ini? Oh ya, benar kan, step by step. Jadi step by step-nya apa yang teman-teman lakukan terlebih dahulu. Ini menerjemahkan apa yang ada di sini ya. Ibaratnya tadi yang di sini, kode ini teman-teman terjemahkan dalam bentuk bahasa manusianya dulu. Berarti kan yang pertama teman-teman lakukan ini ya, mulai dari main code-nya. Terus ke bawah sampai nanti urut sampai ke bagian dev-nya, penentuan fungsinya. Jadi biasakan urutannya itu berawal dari modul, kemudian main programnya. Jika di tengah-tengah ada pemanggilan fungsi, baru jelaskan fungsinya apa. Ini kan di bagian terakhir nih kebetulan pemanggilan fungsinya, supaya nanti urut. Karena kita nanti akan membuat programnya itu sekuensial. Oke ya, hati-hati. Python itu, seluruh pemrograman itu bersifat sekuensial. Jadi di sini nanti, di bagian mana tadi? Ini, nah. Teman-teman lakukan yang pertama, mendefinisikan huruf. Kemudian plus lagi, mendefinisikan angka. Lagi, membuat angka menjadi membuat huruf dan angka menjadi random. Lagi. Oh iya, tadi yang paling atas belum ini ya. Ini harusnya yang paling atas import modul dulu ya. Dan ini kan nanti dilanjutkan ya, dan seterusnya. Ketika udah selesai, teman-teman pencet tombol save. Kemudian pastikan ini di checklist dulu. Di checklist yang sudah dikerjakan di checklist. Kemudian dipencet tombol save-nya. Nah, kalau udah selesai sini, baru nanti teman-teman masuk ke laboratorinya untuk mengerjakan hackathon-nya. Oke, kebayang tugasnya? Nah, sekarang Mister akan coba, kalau kebayang, ada pertanyaan dulu nggak? Nomor 1 dan 2 ini nanti. Teman-teman kerjakannya nanti dulu. Yang penting idenya dulu dapat. Mister bisa catat dulu idenya teman-teman. Nah, nanti pada saat pengerjaannya Mister akan lihat. Di dalam waktu 1 minggu ini, misalnya, laboratorinya seperti apa, silakan nanti di-share ke Mister. Kemudian Mister akan juga melihat mengenai mind map dan step by step teman-teman dalam membuat aplikasinya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada?
Oke, Danish, gimana? Apakah programnya harus sedikit kompleks atau boleh kayak rudimentary banget, Ya boleh kayak sederhana, simple? boleh, nggak apa-apa. Yang penting penerapannya ada apa tadi yang Mister sampaikan? Ada fungsionalitas, ada modularitas, dan kemudian penerapannya dalam main programnya. Jadi punya fungsi, punya modul, Oke. modulnya bebas, mau pakai custom boleh, pakai yang built-in boleh. Yang tadi contohnya random atau time gitu boleh. Kemudian baru nanti diimplementasikan ke dalam bentuk programnya. Main programnya seperti apa? Boleh yang sederhana, boleh kalau teman-teman punya ide yang pingin kompleks silahkan. Nanti waktunya sebenarnya sampai 1 minggu ke depan. Sampai pengerjaan selesainya ya. Nah sekarang Mister mau tahu dulu perencanaannya. Rencananya idenya apa, kemudian alur sederhananya seperti apa. Jadi nanti Mister catat dulu, nanti Mister akan jadikan sebagai pedoman pada saat Mister melihat project dari teman-teman. Oke, ada yang ditanyakan? Ayla, Denish, Juno, Fayumna, dan Hisham? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, Mister mulai ya. Tidak ada. Oke, silakan pikirkan idenya. Mister kasih waktu 10 menit dari sekarang. Idenya sederhana dulu nggak apa-apa. Nanti pada saat misalnya teman-teman mau mengembangkan kok punya terbersit lagi, aku pengen nambahin ini lagi nih, ini lagi nggak apa-apa. At least Mister dapat dulu ide besarnya apa. Oke ya? Nah, sekarang Mister ini di Mister jamnya 7.41. Nanti Mister akan menanyakan terkait dengan apa aplikasinya dan jelaskan alurnya. Di jam 7.52 deh. Oke, sekarang silakan dipikirkan. Boleh dicatat dulu di dalam bentuk notepad atau di Word. Kemudian nanti bisa dipresentasikan ke Mister. Oke? Ada yang ditanyakan lagi? Clear ya? Oke, sekarang Mister kasih waktu 10 menit dari sekarang. Sekarang silahkan dipikirkan idenya untuk membuat aplikasi apa. Oh ya, gimana Danish? Nantinya bisa beberapa ke node sama, Apanya tuh? kayak jadi contohnya kayak satu bagian berkoneksi ke 3 bagian. Mm-mm. Apakah 3 bagian itu bisa bergabung ke satu jalur ke node selanjutnya? Nggak bisa. Kalau yang di mind map itu dia ini bukan flowchart ya teman-teman, tapi ini hanya mind map. Jadi ini nanti yang semakin kita makin ke kanan ini adalah detailnya. Jadi bukan nanti akan mengerucut lagi atau menggabung lagi ke dalam satu node. Jadi nggak bisa digabungin memang. Jadi ini hanya pembagian tugasnya aja. Kayak tadi ya fungsi langkah isinya apa? Keterangan aja, keterangan ringkasnya mengenai apa yang teman-teman akan mau sampaikan alurnya. Kalau mau langsung ke sini ya, boleh kalau mau langsung ke sini. Jadi nanti teman-teman pas waktu mempresentasikan Mister udah punya mind map-nya silahkan. Tapi kalau masih belum, masih bentuk kondisi ide besar, kemudian teman-teman mau menjelaskan dengan alur sederhananya pun juga boleh. Tapi nanti pada akhirnya teman-teman akan membuat mind map dan ini. Oke, dari sini terbayang tugasnya? Semoga menjawab ya pertanyaan dari Danish tadi. Kalau ada yang bingung silakan ditanyakan lagi ya, nggak apa-apa. Kalau misalnya dalam pengerjaan atau pembuatan idenya ada yang bingung silahkan ditanyakan, jangan sungkan-sungkan. 7.52 Mister akan tanyakan lagi ke teman-teman bagaimana progresnya. Sekalian ini teman-teman berlatih ya. Kali kedepannya teman-teman ingin mencoba untuk mengikuti lomba hackathon, misalnya tingkat sekolah atau mungkin ada nanti di algo itu ada ya kemarin algoritmik. Kalau ingin mau mencoba ini, tapi kalau yang di algoritmik itu bukan pada saat hari yang sama ya, tapi kita bisa mengerjakan sampai ada deadline waktunya.
Nah, kurang lebih kalau teman-teman berkompetisi di hackathon itu kurang lebih seperti ini. Jadi ada yang dia tuh sifatnya pada saat itu juga dikerjakan, ada yang dia diberi waktu, misalnya 3 hari atau 2 hari untuk pengerjaan proyeknya dan persiapannya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya teman-teman. 752, Mister akan coba panggil satu persatu dan silakan dipresentasikan idenya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Nanti di pukul 8 kita akan coba berpindah ke yang olimpiade ya. Kita akan coba mengerjakan soal-soal yang ada di modul olimpiade, di level olimpiade. Sebentar izin dulu ya, Mister ya. Oke, Mister udah kembali. Apakah ada yang mau bertanya? Oh, oke, Denis. Gimana, Denis? Ada yang mau ditanyakan? Ini nanti harus dibikin atau cuma konsep saja sekarang? Yes, konsepnya aja dulu. Perencanaannya seperti apa? Oke. Mm-mm. Karena ini mungkin sedikit kompleks. Mm-mm. Biasa ya. Gak apa-apa. Nanti kan sembari nanti jalan, ketika misalnya nanti ada kesulitan, silakan bertanya ke Mister ya. Jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi Mister, misalnya Wapri atau via grup atau gimana deh. Yang teman-teman nyaman atau pakai Marsagram silakan. Gak apa-apa. Kalau misalnya nanti pas perjalanan juga teman-teman mau buat Mister kayaknya mau aku buat sederhana lagi, nggak apa-apa, silakan. Tapi yang jelas Mister ready kalau misalnya teman-teman mau bertanya via Wapri di luar kelas ini karena memang waktunya itu untuk hackathon-nya mulai dari sekarang sampai nanti minggu depan. Mister akan coba cek hasilnya seperti apa. Yang untuk malam ini utamanya di perencanaan.
Tapi kalau nanti kita ada waktu nih di Olimpiade selesai, misalnya ada waktu lagi, kembali lagi ke sini masuk ke laboratori silakan nggak apa-apa. Nanti Mister akan coba pantau juga. Kayak yang lainnya juga sama ya. Kita fokusnya lebih ke perencanaan dulu. Di modul ini modul perencanaan nih. Baru nanti setelah ini, setelah kita mengerjakan yang olimpiadenya, baru kita masuk ke bagian laboratorinya. 2 menit lagi, 7.52. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi silakan raise hand supaya Mister tahu. Satu menit lagi. Adakah yang mau bertanya? Silakan, jangan sungkan. Hisham, Yumna, Denish, Ayla, dan Yumna, Juno. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Oke, sudah 7.52 ya. Mister mau tahu dulu, silakan nanti presentasikan atau sampaikan dulu, nggak usah sampai presentasi ya. Sampaikan dulu idenya dan alurnya, gambarannya. Oke, Mister mulai dari yang bawah dulu ya. Hisham. Silakan Hisham. Kira-kira mau buat apa nih di hackathon pada malam hari ini rencananya? Jadi saya punya ide kalau saya bikin programnya mode up tadi, ya kan? Ya. Program apa tadi? Itu apa? Program Bisa? apa? Sorry, suaranya tadi hilang-hilang. Contoh programin up-nya itu bikin ini Mister, metode kesukaan. Oke, preference. Jadi Rekomendasi iya. preference ya, oke. Ya, jadi dia mereka nanti diberi pilihan lebih suka belajar atau main game. Waduh. Oke. Jadi nanti menggunakan apa aja kira-kira functionnya yang terbayang di Hisham? Apa ya? Masih belum kepikiran sih. Oke. Baru proses ininya aja. Oke, sip. Nah, nanti Hisham tugasnya dari apa yang udah disampaikan tadi, selama seminggu ke depan silakan nanti sampaikan tuliskan dalam bentuk mind map dan langkah-langkahnya. Setelah itu baru masuk ke laboratori ya. Oke, Mister. Nama programnya apa kira-kira? Nama programnya kesukaan. Rekomendasi kesukaan gitu aja kali ya? Iya, rekomendasi kesukaan. Oke, sip. Oke, Hisham, thank you. Iya, terima kasih, Mister. Sekarang lanjut ke yang atasnya, Yumna. Halo Yumna, suara Mister terdengar? Oke, nice. Jadi gimana? Yumna mau buat apa? Jadi saya pengen buat kayak to-do list gitu. Nanti usernya kayak ada pilihan 1 sampai 4 gitu. 1 buat
tambahin tugas, 2 buat double gitu lah. Oke. To do Terus list-nya. bisa ya Terus? bisa dihilangin gitu tugasnya kalau udah selesai. Oke, nice. Nah, nanti tugasnya berarti ini tugasnya udah disediakan di dalam sistemnya terlebih dahulu atau kita yang input tugasnya? Ceritanya nanti. Kita yang input tugasnya. Oh, kita yang input tugasnya ya. Oke, nice. Nah, nanti silakan dilanjutkan ke mind map-nya. Kemudian di bagian step by step-nya baru nanti masuk ke bagian laboratorinya. Berarti nama programnya apa nih? To do list application? To do list console application. Oke, sip, mantap. Oke, Yuna, thank you. Thank you, Mister. Yep, sama-sama. Sekarang lanjut. Juno. Gimana, Juno? Kira-kira mau buat apa nih? Jadi saya mau bikin kayak sebuah pop quiz gitu yang ada timernya dan kesempatan. Oke. Dikasih 3 kesempatan dan harus menjawab sebelum timer selesai. Jika tinggal ada 1 kesempatan lagi akan diberi hint. Oke. Fungsi yang kepakai adalah random, soal yang ditampil akan acak gitu sama time, jadi ada timernya. Oke, mantap. Wah, clear banget nih. Oke. Nanti silakan dilanjutin ke mind map-nya sama ke ininya ya, ke step by step-nya baru nanti masuk ke bagian implementasi code-nya. Oke, Juno. Thank you. Pop quiz ya, berarti ya judulnya ya. Iya. Oke, sip. Sekarang lanjut ke Danish. Danish, apa idenya? Sebelum saya kasih tauin, apakah temanya harus tentang sekolah atau boleh apapun? Boleh apapun. Mau tadi contohnya kayak tadi preference kan, kesukaan atau mau pakai game temanya tentang to do list. Boleh Game. apapun. Yang saya lagi bikin itu game. Wih, mantap. Jadi ini kayak game RPG fantasi dengan kayak stats dan beda-beda value dan juga ada combat system untuk bisa lawanin ya musuh. Ini Dan oke, lanjut. dan juga ada kayak ada health value yang kayak untuk yang kayak Iya, HP-nya ya. HP. Oke, Ya paham. HP, ada damage, ada stamina. Saya itu Oke. ada leveling system. Ini kompleks banget. Oke. Ini nanti rencananya mau pakai apa nih? Sampai Hackathonnya itu ada apa tuh? Kenapa? Hackathonnya berapa menit? Apanya nih? Yang berapa menit? Ada time limitnya Untuk mengerjakannya. untuk membuat programnya. Oh, untuk membuat programnya. Membuat programnya. Oke, membuat Untuk kode ya. itu ada time limit enggak? Selama seminggu. Ada time limit. Ada selama seminggu. Oh, seminggu. Yes. Jadi mulai dari hari ini sampai nanti Oke. pertemuan kita berikutnya. Jadi dikumpulinnya pertemuan berikutnya. Oke. Oke. Nanti itu Oke. rencananya Dennis mau pakai apa nih? Function. Ya function untuk combat system dan leveling systemnya pakai function untuk bisa langsung menghitung tanpa ada banyak itu benar. Ya lebih simple. Saya juga mau tambahin kayak ability dan stat unik untuk setiap kayak ya maksudnya kayak RPG. Kayak RPG tapi dalam bentuk teks. Oke, nice. Judulnya apa kira-kira, Danish? Mystery Dungeon. Oke, mantap. Nanti kalau ada teman-teman ya semuanya ya, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan ya. Jangan ada yang sungkan untuk bertanya ya, teman-teman ya. Idenya bagus-bagus nih. Sayang kalau nanti misalnya teman-teman
kebingungan, terus akhirnya malu untuk bertanya. Nggak apa-apa, apapun pertanyaannya Mister akan jawab. Ya, teman-teman semuanya ya. Kalau ada yang bingung, silahkan bertanya. Oke, kalau mau diskusi juga boleh. Di luar kelas ini nggak apa-apa. Oke, good job Dennis. Nanti dilanjutkan ya untuk yang kebagian mind map sama step by step-nya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang terakhir. Ya, terakhir benar kan? Yes. Ayla. Gimana Ayla? Iya, Idenya kira-kira apa nih? Ayla mau buat apa? apa ya, yang gampang aja lah ya. Boleh. Ini kan kayak bikin apa sih? Kayak ini contohnya ada sebuah permasalahan. Nah, nanti kayak apa permasalahan kayak ingin membeli sebidang tanah. Nah, di situ kan kita harus menentukan luas sama harga tanahnya kan. Nah, itu nanti mau bikin kayak gitu. Oh, kayak game Monopoly Yang dong. gampang. Bukan? Kayak mirip-mirip game Monopoly, bukan? Beli-beli tanah Apa? gitu. Game Monopoly. Pernah main game Monopoly? Mirip? Nggak terlalu sering sih. Oke. Jadi dia kayak berupa game atau berupa rekomendasi pembelian? Apa? Dia ini berupa apa? Berupa game atau berupa aplikasi rekomendasi tanah dan sebagainya gitu? Lebih ke rekomendasi tanah sih, bukan game. Oke. Judulnya kira-kira apa nih, Ayla? Masih kurang tahu sih judulnya kayak gimana. Oke, nanti coba dipikirkan untuk judulnya. Tapi at least Ayla udah dapat ya ide besarnya, kemudian apa saja yang nanti akan dibuat di situ. Silakan nanti diimplementasikan dalam bentuk mind map-nya ya Ayla ya. Jadi Mister bisa tahu nih, kira-kira teman-teman mengerjakan apa nih, step sekarang atau nanti pada saat perencanaannya seperti apa sampai ke bagian step by step-nya di nomor 2-nya. Jadi perencanaan teman-teman ini tadi udah bagus-bagus. Silakan nanti dilanjutkan ke bagian pembuatan mind map-nya. Setelah kita menyelesaikan yang olimpiade dulu ya, kita akan selesaikan di soal olimpiade. Setelah itu baru nanti teman-teman lanjutkan ke mind map, step-nya, dan ke implementasi code-nya. Oke, good job semuanya. Juno, tadi siapa? Dari bawah tadi? Oh ya, Hisham, udah. Yumna udah. Juno udah, Denish dan Ayla. Oke. Nice. Oke. Sudah Mister Note semuanya untuk aplikasinya. Jadi silakan nanti dilanjutkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, sekali lagi Mister sampaikan, jangan sungkan untuk bertanya di luar jam atau di luar kelas kita ya. Nggak apa-apa. Nanti Mister akan usahakan untuk menjawab apa yang nanti teman-teman ingin diskusikan bersama Mister. Oke, kalau gitu dari tugas ini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Siapa? Ini siapa yang Oh ya, Denish, gimana? Apakah boleh tanya banyak? Boleh mau tanya banyak, tanya dikit boleh, nggak apa-apa. Jangan sungkan pokoknya ya. Mau tanyanya yang misalnya mungkin Mister nggak tahu ya, karena ini kan ide teman-teman ya. Mungkin di luar, kok ini kayaknya di luar materi kita ya. Jangan sungkan nanya, nggak apa-apa. Berarti teman-teman udah mau nih mencoba eksplorasi. Silahkan, kita eksplorasi bareng-bareng. Jadi kalau teman-teman punya ide lain, aku nggak cukup nih Mister pakai random sama pakai apa tadi time. Aku mau pakai modul yang lain. Silahkan, nggak apa-apa. Bertanya aja. Oke, clear Denish? Jangan sungkan ya, mau tanya banyak, tanya dikit nggak apa-apa. Oke? Oke. Sip, mantap. Yang lainnya juga sama ya. Yang lainnya juga sama. Kalau mau ada yang ditanyakan, jangan sungkan bertanya. Kalau mau ada yang dieksplorasi, mau diskusi, silahkan eksplorasi, silahkan kita diskusi bareng. Gak apa-apa. Gak ada di sini yang namanya, aduh ini kayaknya terlalu sulit. Kalau belum dicoba, belum tahu. Coba dulu. Ya, teman-teman ya. Dulu juga Mister nyoba-nyoba, akhirnya tahu gitu. Ayla, apakah ini terlempar? Waduh, kok banyak yang unstabil koneksinya? Wait, sebentar. Denis, Juno, aman di sana? Suara Mister masih terdengar?
Halo Dennis dan Juno. Tiba-tiba Iya terdengar. Oh, terdengar ya? Oke, tiba-tiba muncul notifikasi nggak stabil nih koneksinya teman-teman. Oke, kalau gitu ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan tugas hackathon pada malam hari ini? Sudah clear ya? Silakan dilanjutkan main mapnya, step by stepnya. Jangan lupa kalau sudah selesai di save, ada tombol save yang di sebelah kanan itu ya. Di samping yang ada tombol checklist itu awalnya adalah tombol save. Oke, sekarang kita berganti dulu ke bagian selanjutnya di soal olimpiade. Silakan teman-teman kembali ke course-nya, di back, kemudian pilih yang blok 8. Nomor 8, blok olimpiade. Mister buka dulu yang nomor 8. Nomor 8 M3L4. Mana M3L4? Ini dia. Nomor blok 8. Oke, ini ada 4 soal ternyata cumaan. Oke, ini dia. Mister udah share belum? Oke. Nanti kalau diklik munculnya seperti ini ya, teman-teman ya. Munculnya pertama ini adalah pembacaan code-nya. Apa yang akan dihasilkan program jika pengguna mengetikkan pelatih keyboard? Nanti tuliskan di sini. Jika program menampilkan kesalahan, maka masukkan kata kesalahan. Kalau kesalahan maksudnya di sini error ya. Jika program ini error, kalau menurut teman-teman error, ketik di sini jangan error ya, kesalahan. Ketik kesalahan kayak gini maksudnya. Kesalahan. Kalau error. Tapi kalau enggak error, apa yang mau ditampilkan oleh program? Ada yang udah berhasil mengerjakan ini? Ada yang bertanya? Oke, gimana, Dennis? Ini ada atemnya ya, atemnya 1/2. Jangan langsung diklik hijaunya, diklik checklistnya. Takutnya nanti, aduh, ini Dennis sudah diklik ya. A mistake has made. Ya, kenapa kok kesalahan? Kenapa kok Dennis menjawab kesalahan? Karena ini pelatih keyboard, tapi choice-nya itu simulator papan ketik. Jadi jika menulis pelatih keyboard, gak akan mengetik apapun, karena bukan simulator papan ketik. Ini salah soal kayaknya. Yang dimaksud pelatih keyboard itu ini ya, sorry. Ini kayaknya di bahasa Indonesia kan deh ini. Keyboard itu papan ketik, pelatih itu simulator. Jadi ini maksudnya ini, Dennis. Teman-teman semuanya ya, pelatih keyboard itu maksudnya memasukkan kata simulator papan ketik. Waduh, ini bahasa Indonesianya kacau nih. Maksudnya di sini mengetik pelatih keyboard itu adalah mengetik yang ini ya, simulator papan ketik. Yang diketik itu. Jadi masuk ke dalam choice-nya ini. Dia sama dengan simulator papan ketik. Nah, sekarang silakan dilanjutkan. Kira-kira dia ngetik apa nanti? Munculnya apa? Typing itu apa? Function kan? Yes. Typing itu function. Nah, sekarang function itu coba dibaca di atasnya. Kira-kira dia mereturn value apa? Kan returnnya ada banyak tuh. Ada return text dihasilkan. Ada return ketik teks. Yang mana returnnya? Ada return teks dihasilkan. 3 Gimana? Teks dihasilkan. Teks dihasilkan. Oke, yang lainnya? Sepakat? Juno? Ayla? Yang Mister ini dulu, Mister tampung dulu jawaban Dennis. Jawaban Dennis tadi apa? Teks dihasilkan ya? Ya. Oke, kita tampung dulu. Yang lainnya gimana? Sepakat dengan jawaban Dennis? Juno, Yumna, kemudian Hisham,
Kanavaru, sepakat dengan soal ini? Jawabannya di bagian bawah nanti. Program akan menampilkan teks dihasilkan. Yang itu kan return ada 3 ya. Ada return yang atas, kemudian ada return yang di dalamnya if statement, ada yang di bawahnya else statement. Ya. Nah, itu sekarang mana yang mau dihasilkan? Nanti oleh ininya, oleh apa itu namanya? Oleh programnya. Sepakat dengan Denish? 3, 2, 1. Oke, kita kunci ya. Nah, sekarang Dennis, Mister mau tanya, kenapa kok Dennis memikirkan nanti akan mereturn teks dihasilkan? Sementara returnnya ada banyak kan, itu ada if, ada else, itu di bawahnya ada return juga. Menurut Dennis kenapa kok dia itu nanti menghasilkan teks dihasilkan? Karena Karena itu yang pertama. Karena teks dihasilkan itu yang pertama. Dan untuk yang di bawah yang if itu bisa ketik teks ini dan juga bisa temukan kecepatan mengetik Anda 50%, 50-50. 50-50, tapi kan ada kemungkinan dia masuk tuh di salah satu. Iya enggak? Iya, Nah, berarti apakah iya. sudah pasti yang atas yang akan dihasilkan? Yang cuma teks dihasilkan doang, yang bawahnya nggak ada. Ketika kita running yang kesekian kali. Ya, dan teks di bawah juga dihasilkan. Saya cuma tapi karena ini random, ada kemungkinan bisa yang teks ketik teks ini juga bisa sering temukan kecepatan mengetik Anda. Oke, berarti menurut Dennis, apakah ini kombinasi dari tulisan teks dihasilkan dan salah satu yang ada di dalam if else? Iya. Kombinasi. Iya. Berarti nggak cuma itu menurut tulisan saya. teks dihasilkan aja. Iya. Oh gitu ya Tapi maksudnya ya. saya tidak tahu. Oke. Iya. Saya tidak tahu kayak gimana bisa tulis salah satu jika ada kemungkinan bisa yang satu lain. Iya, oke. Oke, sekarang Mister akan coba jelaskan. Penggunaan return itu adalah kondisi mengembalikan nilai. Sifat return itu dia akan menghentikan script ketika dia udah punya nilai. Oke? Nah, sekarang Mister akan coba contohkan di sini. Dev typing itu mempunyai 3 return, di mana yang return pertama itu adalah teks dihasilkan. Dan return itu akan selalu dieksekusi. Kenapa? Karena di atasnya tidak ada conditional statement-nya. Ya kan? Dia langsung tulisannya return teks dihasilkan. Nah, sementara return bagian bawahnya itu dia kondisinya berada di bawah return yang sudah dieksekusi di awal. Dan ingat, sifat return ketika dia itu menemukan hasil atau menemukan value, dia akan stop scriptnya. Jadi yang ditampilkan itu betul yang jawaban Dennis pertama, hanya teks dihasilkan. Kenapa? Meskipun di bagian bawahnya ada kemungkinan else yang akan menciptakan tulisan temukan kecepatan mengetik Anda, dia nggak akan dieksekusi oleh program karena sudah dihentikan oleh operator return di bawahnya typing. Oke, jadi yang bagian bawah itu jebakan sebenarnya. If else itu jebakan. Karena perintah if else itu nggak akan dieksekusi oleh program. Karena sudah di-return oleh yang perintah pertama, teks dihasilkan. Jadi jawaban ini itu sebenarnya cuma teks dihasilkan aja. Nggak akan mengkombinasikan tulisan antara salah satu dari if-nya. Oke, kebayang ya teman-teman ya. Jadi return itu fungsinya seperti itu. Jadi jawabannya cukup diketikkan yang ini, teks dihasilkan. Teks jangan sampai salah tulis ya, jangan sampai typo. Kalau typo dia juga akan salah. Teks dihasilkan. Nah, oke. Jawabannya adalah teks dihasilkan. Oke, sampai sini clear ya teman-teman ya. Jadi di bagian bawah ini jebakan nih. Jebakan Batman. If Randin sama else ini nggak akan tereksekusi karena return itu sifatnya akan stop scriptnya kalau dia udah mereturn suatu value. Oke, jadi dia hanya mengerjakan baris pertama aja.
baris kedua dan selanjutnya nggak akan dikerjakan. Oke, nomor 1 clear semuanya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Jadi bukan teks dihasilkan dan temukan kecepatan mengetik Anda atau dan ketik teks ini. Enggak ya teman-teman ya. Cukup teks dihasilkan. Sekali lagi, written itu stop. Yes, Janish, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Iya. Kayak gimana membikinkan root Oh, nomor pangkat 2. dan Oke. pangkat di dalam. Iya. Oke, sip. Kita coba lanjut ke yang nomor 2 ya. Mana nih tadi? Nomor 2. Ya, nomor 1 udah selesai semua. Mister coba cek dulu progresnya ke teman-teman yang lain. Udah selesai semua ya nomor 1 ya. Nomor 1. Oke. Sekarang nomor 2 semua. Yes. Nomor 2. Mana tadi punya Mister? Oke. Nomor 2 ini iya. Mana tadi? Oh, ini dia. Kita udah disediakan ini ya. X1, Y1, X2, Y2 dan sebagainya. Kalau kita ingin membuat kuadrat, ini contoh aja. Misalnya 2 kuadrat itu nulisnya kayak gini. 2 kali 2. Bintangnya 2 kali. Ini Mister akan coba komen dulu. Kita lihat hasilnya ini. Print 2 kuadrat. 2 kuadrat itu penulisannya seperti ini. 2 bintang 2 kali atau asterik 2 kali. Kemudian 2. Artinya 2 kuadrat. Kalau ini di running 4 ya. Cek di sini. Kalau ini misalnya diganti 4. Harusnya 16 ya. 4 kuadrat. 16. Nah, di dalam matematik saat kita ketemu root. Itu pangkatnya itu berapa sebenarnya? Kalau pangkat 1, pangkat 2 kan jelas ya. Berarti 2 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Kalau rootnya ini root doang ya. Bukan akar pangkat 3 ya. Mana tadi contohnya tadi? Kita kan mau membuat rumusnya. Nah, ini dia. Root square kan? Masih ingat dalam matematis diapain? Sama dengan pangkat berapa sih sebenarnya? Haiya. Apa yo? Pangkat setengah. Pangkat setengah. Berarti tinggal aja pangkat setengahnya. 0,5. Kalau 4 di akar, berarti dia harusnya jawabannya berapa? Kalau 4 akar 2 berarti, atau akar 4 hasilnya berapa? Kalau ini di play hasilnya berapa? Ayo, kalau di play hasilnya berapa ini? 4 kalau di akar hasilnya berapa? 2. Udah ya? Bener ya? Nah, sekarang silahkan susun dengan kondisi seperti ini. Teman-teman udah tahu cara menggunakan akar sama cara untuk membuat kuadrat. Nah, sekarang silahkan buat di nomor 2 ini. Mana tadi? Kok hilang-hilang? Nah, ini dia. Dengan kondisi rumus ini nih. Cara menghitung jarak antara 2 titik. Nah, ini sih Mister onin lagi. Mister komen. Nah, gimana ayo? Berarti udah kebayang ya pertanyaan tadi Dedish dan teman-teman? Silakan. Nah, ini tadi udah ada nih, 4 pangkat setengah juga ada. Sebenarnya udah ada di bawah ya. Bisa? Coba Mister mau lihat share screen-nya dong. Share screen silakan. Oke, Dennis sedang berusaha mengerjakan. Yang lainnya Ayla, Kanavaro, Juno, Yumna, dan Hisham. Di sini ada X1 sampai Y2 sebagai input dan udah dikonversi. Udah disediakan nih. Di situ ada geolocation. Nah, ini nih sepertinya apa ya? Geolocation ini bentuknya apa nih? Kalau dilihat dari bentuknya.
Di geolokasi untuk kapal 2 angka ditunjukkan X derajat lintang dan Y derajat bujur dan seterusnya. Program telah mencatat input 4 angka X1 sampai Y2. Oke. Dan ada fungsi. Berarti teman-teman harus buat apa? Buat fungsi ya. Fungsi ini namanya apa? Ini udah disediain di nomor 5. Fungsinya geolocation. Dengan argumennya X1, Y1, X2, dan Y2. Di mana nanti dalam penulisan functionnya itu menjadi sebuah parameter. Parameter dengan rumus yang mana? Yang tadi ada di bagian bawahnya. Ini dia. Nah, rumus def geolocation-nya. Ini soalnya. Jadi, tulis fungsi yang akan menghitung jarak antar titik. Jarak antar titik caranya di sini kan tadi ya, di nomor 1, tips nomor 1. Dan tampilkan jawabannya di layar. Hasilnya perlu dibulatkan ke ratusan. 2 angka di belakang koma ya, maksudnya di sini ya. Pakai apa? Round. Nah, Mister kasih hint ya, pakai round. Kemudian di bagian argumennya ada 2 angka di belakang koma dan nilainya. Oke, gimana? Bentar, ini ada automatic checknya nggak? Oh ada automatic checknya ya, hati-hati. Ada automatic checknya. Yang lainnya share screen. Nah, punya Juno udah oke nih. Kok punya Juno? Punya Denish udah oke, tinggal bulatkan Denish. Dibulatkan menjadi 2 angka di belakang koma ya. Gimana yang lainnya? Apakah sudah aman? Atau ada yang mau ditanyakan? Mister coba cek progresnya dulu. Nomor 2. Oke, yang lainnya gimana? Yang lainnya apakah sudah mencoba? Yang punya Danish Mister lihat ini belum dilakukan rounded. Kasih round. Karena ketentuannya harus 2 angka di belakang koma. Oke, kita coba bahas ya. Yang punya Danish kurang itu aja. Oke, sekarang kita coba bahas. Silakan nanti teman-teman yang lain bisa dilihat di online lessonnya. Kita pertama akan buat def geolocation. Dimana parameternya itu apa? Ini ya, X1, Y1, X2, Y2. Ini kita copy aja. Taruh di sini. Kemudian rumusnya apa? Rumusnya yang ada di sini. Ini kan? X2 dikurangi X1 dikuadratin. Kalau ada tanda kurung, berarti kita ngerjakan tanda kurungnya dulu. Kita return dulu. Dalam kurungnya X2 dikurangi X1. Ini dikurung. Kemudian dikuadratin. Ditambah ini Y2 dikurangi Y1 dikuadratin lagi. Ini semua mulai dari yang kuadrat ditambah kuadrat itu kan dikerjakan dulu ya. Lihat ya, ini kan dikerjakan dulu baru diakar. Ya kan? Ini dikasih tanda kurung lagi. Kurung. Kemudian cara membuat akar gimana? Kuadratnya itu powernya, ini kan power ya istilahnya ya. Dikalikan 0,5 dipasangkan dengan 0,5. Kalau ini kan pangkat 2, ini pangkat 0,5 untuk menghitung rootnya. Oke, Danish gimana? Ada yang mau ditanyain? Kenapa? Ini saya kurang ingat bisa rounded. Saya kurang ingat round. Oke, bagaimana cara round ya? Oke, sekarang cara roundnya, ini kan udah clear ya returnnya ya. Sekarang kita mau ngeround nih, ngeround supaya tampilannya kayak mana? Coba lihat. Kita lihat di programnya. Setelah kita ada input semuanya, kita tampilkan 1,41 doang. Ya, nggak ada kalimat sebelumnya. Jadi kita cukup print di sini. Kemudian ini
kita masukkan dalam argumen printnya. Setelah itu kita round. Nah, round gimana? Kita panggil tuh fungsi round. Kemudian ini kita kurung. Kita masukkan sebagai argumen. Setelah itu apa? Ini kan nilainya nih. Nilai dari yang 1,41 bla 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 bla. Ya kan? Kemudian kita rounded berapa? 2 angka di belakang koma. Nah, sekarang kita coba running. Apakah berhasil? X-nya misalnya 2, 4, 3. Nah, sudah selesai 1,41. Jadi dia udah di rounded 2 angka di belakang koma. Udah hijau ya? Udah clear. Cukup menambahkan print saja. Atau teman-teman kalau ini ngerasa Mister bingung nih, ini bisa dipecah. Jadi teman-teman cut dulu. Buat dalam variabel jarak misalnya sama dengan ini. Setelah teman-teman save dalam bentuk variabel, baru nanti variabelnya ini di round. Jadi jarak di round berapa angka di belakang koma? 2 angka di belakang koma. Jadi mungkin lebih terbaca. Misalnya kalau kayak gini boleh juga, nggak ada masalah. Atau mau dijadiin 1 juga boleh. Hasilnya sama aja. Ada fungsi geolocation dan pemanggilan fungsinya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, Mister cek dulu. Oke, Cannavaro gimana? Ada yang merah nih. Geolocation is not defined karena tadi belum dibuat fungsinya ya. Oke, sekarang hati-hati. Fungsi geolocation-nya ini tidak sesuai rumus nih, Cannavaro. Hati-hati, coba dicek. Rumusnya gimana menghitung jarak? X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Baru semuanya dikalikan setengah. Dipangkatkan setengah kok dikalikan setengah. Yes, gimana ini? Danish, ada yang mau ditanyakan? A float is required. Membutuhkan float. Oke. Geolocation itu harus mereturn sebuah value, Danish. Coba lihat functionnya Danish. Hampir lupa. Nah, hati-hati ya. Hati-hati. Harus di return sebuah value. Location. Nah, itu baru cocok. Coba lagi. Nah, clear. Oke, good job, Danish. Yang lainnya, apakah ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Coba Mister cek dulu progresnya. Oke, 1, 2. Oke, Cannavaro dan Hisham. Gimana? Nomor 2, apakah ada yang mengalami kesulitan? Cannavaro dan Hisham. Oke, Hisham, start live dulu. Oke, harusnya udah. Sebentar. Ini. Oh iya. Harusnya udah clear ya. Y2-nya 1. 0011. Untuk Cannavaro hati-hati rumusnya. Tadi Mister sempat lihat ada sedikit. Oke, good job Hisham. Ada sedikit yang perlu diperbaiki itu. Pangkatnya, hati-hati. Pangkatnya itu yang Y2 minus Y1 itu pangkatnya pangkat 2 ya, bukan pangkat setengah. Hati-hati di rumus untuk yang baris kedua.
Baris kedua itu pangkatnya pangkat 2 semuanya untuk yang selisih atau delta dari X dan Y-nya. Setelah mereka ditambahkan, baru dipangkatkan setengah atau di root square. Jadi hati-hati penulisannya. Ini nih terkait dengan penulisan matematis ya. Matematisnya, hati-hati teman-teman, ingat-ingat lagi pelajaran matematikanya. Kita ternyata nggak akan pergi jauh-jauh dari matematik. Oke, good job, nice. Coba di running lagi, Kanavaro. Oh, bentar, itu belum selesai ya. Silakan dilanjutin. Itu masih menyimpan dalam bentuk kondisi jaraknya saja. Yang diminta di dalam soal adalah membulatkan di ratusan terdekat, yaitu 2 digit di belakang koma. Ya, tinggal di round. Kita langsung angkanya aja yang ditampilkan. Mister, mau nanya, berarti itu Yep. jarak itu buat jarak space-nya gitu. Ini jarak antar 2 titik koordinat. Masih ingat kalau di matematis ya, seingat Mister, di matematika itu kalau kita punya koordinat misalnya 1,2 dengan koordinat yang lainnya lagi misalnya 4,7. Nah, untuk mencari jarak titiknya itu kita bisa gunakan rumus ini. Kalau dalam matematika dulu yang pernah Mister pelajari itu kalau nggak salah ingat seperti itu. Jadi ada yang namanya jarak Mahalanobis apa gitu. Mister agak lupa nama istilahnya. Memang penghitungannya seperti ini. X2 dikurangi 1 itu jaraknya ya, bukan space dalam artian space apa nih? Space betul-betul jarak kalau ditarik tegak lurus. Dari titik ya, kalau digambarkan tuh kayak gini ya. Mister coba ganti screen ke ini. Ke pen deh biar kebayang. Jadi jarak ini nanti iya, Mister ganti ke share screen. Oke, Mister stop dulu. Kemudian Mister ganti yang anti top. Oke. Nah, ini. Misalnya di sini ada 2 titik gitu ya. Ada 2 titik koordinat sini sama sini. Misalnya ini 2,7 gitu misalnya. Ups. Oke. Ini koordinat 2,3 misalnya. Kemudian di sini ada lagi 5,7. Nah, koordinat ini jaraknya itu yang dimaksud itu antara titik ini ke sini. Kalau ditarik garis lurus kayak gini. Nah, itu berapa? Itu loh maksudnya. Jadi kalau ini ada koordinat nih. Koordinat X dan Y misalnya. Nah, kayak gini. Nah, dia ada 2 titik di koordinat. Nah, itulah yang akan dicari dengan rumus itu. Bayang yang pertanyaan Hisham tadi? Bisa menjawab? Iya, Mister, bayang. Oke, good, nice. Oke, sekarang Mister coba cek dulu yang lainnya gimana progresnya. Nomor 2 udah semua ya? Ups, Kanavaro masih merah. Oh iya, kenapa Denis? Ada yang mau ditanyakan? Mister ganti dulu. Bintang nomor 1. Bintang 1. Oke, wait. Saya butuh tolong untuk bintang 1. Oke. Bintang 1. Bintang pertama. Yang course-nya mana nih punya Mister? Ini atau yang ini? Oh, yang ini dia. Oke, bintang 1. Bintang 1 itu ngapain? Angka pertama dan angka kedua. Faktorial. Hitung faktorial. Udah pernah belajar mengenai faktorial belum ya? Faktorial itu bayang ya, faktorial itu gini. Saya bawa
1 kali 2 kali 3 itu 3 faktorial kan? Nah, ya benar. Oke, udah dapat ya konsepnya ya. Nah, sekarang tinggal implementasi code-nya. Untuk yang lain, teman-teman yang lain, kebayang ya? Jadi dia mundur sebenarnya. Kalau dibilang 3 faktorial, itu mulai dari 3, 2, 1 itu dikali. Kalau 4 faktorial berarti 4, 3, 2, 1 dikali semua itu. 4 kali 3, 4 kali 2, 4 kali 4 kali 3, habis itu dikalikan 2, dikalikan 1. Nah, kayak gitu-gitu. Itu konsep dari faktorial. Kebayang semua ya? Jadi kalau nanti Mister menuliskan misalnya tuh kondisinya kayak gini, 4 faktorial pakai tanda seru, itu sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 yang tadi disampaikan oleh Danish. Dimulai dari angka 4-nya, 4, 3, 2, 1, kayak gitu. Oke, kebayang? Nah, sekarang kita buat faktorialnya itu kayak gitu bentuknya. Ketika dimasukkan angka pertama 3, masukkan angka kedua itu 4, berarti apa ya? Pengguna memasukkan 2 angka dan ingin menghitung jumlah faktorialnya. Berarti 3 faktorial ditambah 4 faktorial itu berapa? Maksudnya kayak gitu. Oke? Terbayang? Yang di bagian sebentar. Kita coba ini dulu ya. Lihat dulu. Supaya bareng-bareng aja ya di bagian bintang 1 ini agak sedikit tricky soalnya. Wait. Cannavaro nomor 2 gimana? Sebentar ya Denis, kita akan coba masuk ke Cannavaro dulu sebentar. Cannavaro gimana? Oke, itu jarak koma 2 Cannavaro. Kita butuh 2 angka di belakang koma, baris ke-9. Diisi 2 karena kita butuh 2 angka di belakang koma dalam bentuk persen. Nah, sekarang coba di running lagi. Oke, coba di running, dimasukkan 0011. 11. Kok 1? X2 dikurangi X1 yaudah dikurangi 1. Iya, betul. Dipangkatkan 0,5. Oh, udah oke. Sebentar, ini kebalik nih argumennya. X1, Y1, X2, Y2. Di bagian baris ke-8, Cannavaro. X1, Y1, X2, Y2. Yang di bagian baris 8, jaraknya pemanggilan argumennya kebalik tuh. Kurang tepat. Harusnya X1, Y1, X2, Y2. X1, Y1, X2, Y2. Geolocation-nya. Nah, coba di running lagi. Nah, oke ya. Clear ya. Nah, sekarang kita akan coba bahas yang di bagian ke bintang satunya. Jadi di bintang 1 nanti kita akan buat faktorialnya. Faktorialnya itu adalah function yang ada di atasnya tadi ya, yang di bagian yang sudah kita dapatkan. Ada di soal. Mister ke bagian ini. Nah, faktorial itu ini udah disediakan rumusnya. Sekarang kita ingin membuat ini supaya jadi return ke sebuah value. Sesimpel itu. Kebayang sampai sini? Faktorial ini udah bener, tinggal kita pakai supaya nanti akan mereturn sebuah value. Ini ya contohnya di sini algoritmanya. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk mereturn menjadi sebuah value? Berarti kita butuh tambahan apa? Tambahan code apa lagi? Satu lagi di bagian fungsinya. Return. Jadi ini kita buat repetisinya. Faktorial sama dengan faktorial kali I, di mana N-nya ini itu adalah plus 1. Supaya apa? Supaya nanti pada saat kita menemukan range-nya itu kondisi N-nya ini adalah angka misalnya 3 ini ya. Nanti ya dia tuh berhentinya itu nanti di posisi yang terakhirnya. Nah, setelah itu yang terakhir tadi kita kasih return faktorial. Karena faktorial nanti ini akan kita repetisi terus nih. Sampai sejumlah yang pertama 3, yang kedua 4.
Nah, setelah functionnya udah dapet, baru nanti kita masukkan input-inputnya ini sesuai dengan yang ada di programnya. Input N1 misalnya, masukkan angka pertama, kemudian N2 input ganti angka kedua. Kemudian di sini langsung print totalnya. Faktorial N1 ditambah faktorial N2. Nanti akan langsung menghasilkan yang angkanya saja ya. Coba kita cek dulu apakah ada kondisi yang lain. Pengguna masukkan dua angka, yes, N1, N2, menghitung jumlah faktorialnya. Oke, berarti ditambah ya. Yang ini ditambah ini karena dia minta untuk penjumlahannya. Faktorialnya penghitungannya gimana? Pakai rumus yang ada di sini. Fungsi yang udah disediakan. Kita modifikasi di bagian range-nya. Kemudian satunya lagi di bagian baris keempat dan return-nya. Karena kita mau mengembalikan nilai kan, supaya dia nanti mendapatkan jumlah dari masing-masing ini. N1 dan N2-nya. Oke, sampai sini kebayang? Nah, sekarang kita coba running dulu. Yang sederhana dulu, tadi 3 sama 4. Biar kita nggak terlalu banyak ngitungnya. 4. Ups, string integer. Oh iya, betul. Inputnya ya. Inputnya jangan lupa di-convert ke dalam bentuk integer. Hap. Coba cek lagi. 3, 4. Oke, 30. Oke, dan clear. Sampai sini. Ups, sudah 842. Oke. Gak berasa ya teman-teman, udah 842 ternyata. Apakah ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sudah clear untuk yang Danish? Yang bintang satunya udah Nomor clear? Fibonacci itu apa? Fibonacci. Udah. Oke. Kalau dibahas sekarang sepertinya lama nih. Nanti kita akan coba, Mister akan coba ini ya. Mister akan coba jelaskan di luar kelas ya. Ini udah 842 nih, nanti terlalu malam teman-teman. Takutnya besok ada kegiatan. Fibonacci itu gambarannya, ini singkatnya. Nanti Mister akan coba kirimkan code-nya untuk yang bintang 2. Mana tadi? Ini dia. Mister open link new tab dulu aja. Fibonacci itu bagi yang udah masuk ke Fibonacci. Fibonacci itu bilangan Fibonacci adalah urutan numerik elemen. Nah, contohnya ada nggak di sini? Nah, ini dia. Nah, ini sudah ada nih contohnya nih. Jadi kalau ada, dia itu dimulai dari angka 1. Kemudian saat dia tidak menemukan angka sebelumnya, maka dia akan mencetak angka yang sekarang. Jadi gambarannya gimana ya? Nah, Mister nggak bisa annotate ya di sini ya. Jadi tadi ya, Mister ya, ini ada angka 1 nih awal. Dimulai dari angka 1, selalu dimulai angka 1 Fibonacci. Saat dia tidak menemui angka sebelumnya, kan angka sebelum 1 kan nggak ada nih. Denis nanti bisa lihat di bagian ininya ya, di bagian tipsnya, di bagian bawahnya. Mister akan coba terangkan. Karena kebetulan ini yang masuk ke bintang 2 masih Denis dan Ayla ya. Ayla belum. Jadi, yes Denis, gimana? Maksud saya Apa itu? bukan apa itu Fibonacci, Oh, apanya? maaf ya. Tapi maksud saya itu bagaimana Implementasi code-nya. membuat fungsi Fibonacci untuk kode. Iya.
Oke. Itu maksud saya. Oke. Nah, itu nanti akan kita coba ini ya, Mister akan coba kirimkan saja ke teman-teman di grup karena kebetulan ini udah 8.44 takutnya kemalaman karena agak panjang nih penjelasannya. Nanti akan Mister coba jelaskan juga di grup sedetail mungkin. Semoga nanti teman-teman mengerti ya. Kalau ada yang bingung silahkan tanyain lagi nggak apa-apa. Karena udah jam 8.44 takutnya nanti ini bisa sampai jam 9. Kita stop dulu yang bagian Fibonacci. Nanti akan Mister lanjutkan, Mister kirimkan bentuk code-nya disertai dengan penjelasannya. Supaya paling tidak teman-teman paham dengan apa yang Mister tuliskan. Tapi ingat implementasi code Mister mau menyampaikan yang poinnya adalah bisa aja nanti kalau punya teman-teman itu punya cara yang berbeda tapi hasilnya oke, itu nggak ada masalah ya teman-teman ya. Nanti Mister akan sampaikan ke versi punya Mister tuh seperti ini. Supaya nanti teman-teman juga kebayang referensinya. Tapi kalau teman-teman punya analogi yang algoritma yang lain mau dipakai asal dia tampilannya atau hasil yang disampaikan adalah sama seperti urutan Fibonacci, itu nggak ada masalah. Poin yang mau Mister tekankan di situ. Karena kalau kita udah ngomong terkait dengan implementasi code itu udah berbagai macam cara tergantung algoritmanya masing-masing. Oke ya, kebayang ya. Untuk yang Dennis nanti yang bagian dan teman-teman semuanya yang bagian bintang 2 nanti Mister akan kirimkan saja mengingat sudah cukup malam. Takutnya nanti teman-teman besok ada kegiatan lain. Jadi hasilnya 2 tidak 30. Oh, wait, ada yang bermasalah di bintang 1. Untuk yang Dennis di ini dulu ya, yang di bagian bintang 2-nya di pending dulu, di hold dulu, nanti Mister akan coba kirimkan kalau misalnya masih menemukan kesulitan. Kodenya seperti apa? Mister akan coba sertakan juga dengan penjelasannya. Oke, sebentar. Mau Mister cek dulu yang Hisham. Hisham gimana? Udah clear ya? Oh, belum. Faktorial. Oke, hasilnya kok 2? Wait. Faktorial 1. For I in range return faktorial. Faktorial dikalikan 1. Code-nya udah oke. Coba di copy, kemudian di reset terus di refresh lagi Hisham. Takutnya ini kena bug. Di reset dulu, di copy, kemudian di reset, ada gambar. Ya, di reset, kemudian di refresh. Di refresh. Oke, coba di running pakai ya. Coba angka pertamanya. Kok bisa 2? Belum. Ada apa ini? Faktorial N1 plus faktorial N2. Coba Mister cek langsung masuk ke tugasnya Hisham ya. Progresnya Hisham. Oke, Mister coba share screen di sini supaya terlihat. Ini yang punyanya Hisham ya. Mister nggak otak-atik, Mister akan coba langsung running. 3 dan 4. Kok bisa 2? Ada yang bertanya kah? Oke, belum. Oh, yang di baris keempatnya Hisham. Baris keempatnya itu bukan dikalikan 1 ya Hisham, I. Dikalikan I.
3, 4. Nah, oke. Dikalikan I, bukan dikalikan 1. Yang baris keempatnya, yang punya Hisham. Gimana, udah clear ya? Oke, nice. Good. Nah, sekarang Mister coba cek dulu progresnya. Berarti PR-nya tinggal yang satu aja ya, yang bintang keempat. Bintang kedua. Yang Juno dan Yumna gimana bintang 1? Udah clear? Nanti bintang keduanya Mister akan coba kirimkan via grup ya, disertai dengan penjelasannya supaya teman-teman bisa paham terkait dengan bagaimana implementasi kode Fibonacci. At least teman-teman tahu dulu, paham dulu ya, pastikan paham dulu bagaimana Fibonacci itu terbentuk. Nanti supaya enak tuh ngebaca teksnya. Ngebaca implementasi code-nya. Karena ibarat bahasa itu tinggal ditranslate aja sebenarnya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Udah hampir jam 9, mohon maaf Mister kelewatan tadi nggak berasa. Kalau udah jam 8.40-an. Ada yang ditanyakan? Nanti satu saja. boleh? Apa tuh? Apakah saya bisa di-invite ke grup? Di-invite ke grup mana? Danis belum masuk grup? Ke grup. Grup PP? Belum, cuman ibu saya. Oh, wait. Mister Enggak. Mister nggak bisa invite, tapi Mister bisa kirim linknya karena Mister kebetulan tidak di-set sebagai admin di Algo. Ntar Mister coba masuk ke ini ya, ke Algo dulu, terus pindah ke mana nih? Oh, sini chat. Teman-teman yang belum masuk ke grup, silakan masuk dulu ya, karena nanti oke, Mister kirim linknya, silakan masuk ke grupnya sekarang. Karena nanti Mister di situ akan share di situ semuanya. Mau ntar ada video rekaman, kemudian ada kayak seperti ini, ada yang misalnya teman-teman mau menyampaikan soal-soal yang belum selesai, nanti Mister akan share di situ. Silakan teman-teman masuk, nggak apa-apa, itu juga grup buat teman-teman juga. Kalaupun nanti ada teman-teman yang mau bertanya di grup juga boleh, nggak apa-apa. Senyamannya teman-teman. Mau via Wapri boleh, mau via grup juga boleh. Sudah? Denis sama Kanavaru udah bergabung? Yang lainnya juga Sudah, ya? Mister. Sudah ya? Oke, good, nice. Silakan nanti bergabung, kalau nanti ada yang mau didiskusikan di situ juga boleh, nggak apa-apa. Oke, sekarang Mister mau coba wrap up dulu. Sebelum nanti Mister tutup, silakan nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, nggak apa-apa, atau setelah wrap up ya. Jadi kita hari ini udah belajar terkait dengan implementasi mengenai beberapa hal yang udah kita pelajari sebelumnya, lebih ke arah ke pembentukan perencanaan hackathon dan bagaimana kita menyelesaikan beberapa tantangan-tantangan yang ada di bagian soal-soal olimpiade. Ada contohnya kayak faktorial, kemudian nanti ini di bagian bintang 2 sebenarnya ada Fibonacci. Nah, kalau teman-teman ingin mencoba untuk logik sendiri boleh, menyusun dengan logik sendiri atau algoritma sendiri, tapi nanti Mister akan coba tetap kirimkan referensinya untuk membuat Fibonacci-nya. Jadi kalau teman-teman punya cara yang lebih singkat, nggak apa-apa. Itu betul juga, nggak ada yang salah. Selama tujuannya tetap sama. Jadi yang perlu diperhatikan teman-teman dalam belajar coding itu nggak harus implementasi itu sama persis seperti yang dicontohkan dalam soal atau dalam suatu pattern tertentu, enggak. Teman-teman bisa membuat pattern sendiri. Oke ya. Nah, kemudian teman-teman juga nanti ke depannya di selama seminggu ini diharapkan sudah bisa memberikan satu aplikasi yang tadi sudah teman-teman sampaikan mengenai idenya. Nah, nanti setiap aplikasi itu nanti akan dikumpulkan di minggu depan. Untuk share linknya nanti Mister akan jelaskan pada saat di pertemuan minggu depan ya, pas waktu di awal-awal, nanti biar teman-teman kalau teman-teman udah tahu cara share linknya di bagian deskripsinya, nanti juga Mister akan coba create videonya deh di bagian WA grupnya supaya nanti teman-teman bisa langsung create linknya untuk dikirim di WA grupnya. Oke, mungkin itu dulu yang Mister bisa sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf udah hampir jam 9. Tidak terasa tadi codingnya juga ternyata udah 8.40 ya. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu atau didiskusikan sebelum Mister tutup? Belum ada?
Kalau belum ada, Mister mau ingatkan sekali lagi, jangan lupa tugasnya untuk akan dilakukan atau didemonstrasikan pada minggu depan dengan perencanaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman semuanya. Oke, kalau gitu terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Udah belajar bareng bersama Mister di PP. Di modul 3, pelajaran keempat terkait dengan hackathon. Mister nantikan karya teman-teman terkait dengan aplikasi yang sudah teman-teman rencanakan pada malam hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, sekali lagi jangan sungkan untuk menghubungi Mister. Mau diskusi bareng juga boleh, mau eksplorasi bareng juga boleh. Jangan sungkan ya, mau tanya dikit, tanya banyak juga gak ada masalah. Ya, Mister usahakan akan mencoba membalas secepat mungkin. Kalau Mister misalnya lagi nggak ada tugas di kantor, Mister akan coba langsung balas diskusi kita. Oke. Mister cukupkan untuk pertemuan kita pada hari ini. Kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan tugasnya, jangan lupa, dengan jam dan waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Goodbye semuanya. Makasih Mister. Oke, sama-sama. Yuk, Bye bye. Dennis. Makasih. Bye-bye. Yesham. Kanafaro.